Banyak perusahaan saat ini masih percaya dan bernostalgia dengan pendekatan pelayanan sebelumnya, yaitu masih fokus saja dengan pelayanan secara offline atau bertemu langsung dengan pelanggan. Padahal saat ini bisnis sudah berubah. Banyak transaksi sudah menggunakan online melalui digital. Nah, beberapa perusahaan sih yang sudah mulai masuk dan fokus ke arah pelayanan online ataupun digital. Namun masih banyak yang belum fokus. Contohnya bagaimana? Banyak contoh-contoh simpel yang bisa dilihat apakah perusahaan itu peduli melayani di area digital atau online. Ketika ada pelanggan yang menanyakan mengenai harga misalkan, dijawab dengan cek DM kakak. Simple, namun nggak ada rasa di sana. Menanyakan mengenai lokasi misalkan. Lokasi dekat rumah sakit kakak, hanya seperti itu. Nah, perusahaan-perusahaan seperti itu banyak. Dan mereka tidak fokus dalam membuat standar pelayanan di area online. Nah, terus bagaimana? Nah, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan agar fokus di pelayanan online. Yang pertama adalah perusahaan harus mampu menangkap di mana pelanggan ingin melakukan transaksi. Cek aplikasi apa saja yang merupakan lokasi ataupun aplikasi yang pelanggan sukai. Misal, Instagram, Facebook, Marketplace, WA. Bahkan sekarang sudah mulai masuk ke TikTok. Nah, kita harus bisa petakan di mana pelanggan bisa melakukan transaksi dengan kita di ranah online. Kemudian yang kedua adalah dalam memberikan pelayanan di online, kita harus memiliki standar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Misalkan ketika menanyakan mengenai stok yang ada, dijawab masih ada kakak, hanya gitu. Padahal bisa dijawab dengan hal yang lebih bagus lagi, misalkan, oke, terima kasih kakak atas pertanyaannya, stok kami masih banyak, tenang saja kakak, dan sebagainya. Ada standar pelayanan yang diberikan. Makanya pastikan ketika kita melayani di area online, tuliskan dahulu skripnya, diskusikan dengan rekan yang lain ataupun orang-orang yang terkait di dalam pelayanan. Sehingga kita memiliki jawaban yang elegan. Nah, kemudian yang ketiga yang termasuk menurut saya penting, selain dari tadi di mana aplikasi yang banyak digunakan oleh pelanggan dan kita fokus di sana, kemudian standar menjawabnya. Yang terakhir yang menurut saya penting adalah bagaimana kita membubuhkan rasa, memberikan rasa terhadap jawaban yang diberikan. Contoh misalkan tadi, ada yang bertanya mengenai lokasi. Tidak hanya menjawab dengan di sebelah rumah sakit kakak, nggak elegan, tapi bubuhkanlah rasa di sana. Terima kasih kakak sudah bertanya kepada kami. Lokasi kami dekat dengan rumah sakit, kemudian di sebelah kirinya bla bla bla. Ada rasa di sana bahwa kita hadir untuk mereka di dunia online. Jadi, ketika kita melakukan pelayanan di ranah digital, tidak hanya fokus kepada teks, tapi juga fokus kepada rasa. Kita ketahui bahwa teks itu seperti robot. Jadi, tidak terlihat atau tidak bertemu dengan orangnya langsung. Padahal manusia itu harus disentuh emosinya. Makanya pastikan bahwa dalam memberikan pelayanan, bubuhkanlah rasa. Akhirnya apa? Akan menimbulkan empati. Dari siapa? Dari pelanggan. Kalau pelanggan sudah merasakan demikian,
bahwa mereka sudah mulai diberikan pelayanan yang menyentuh rasanya, pelanggan merasakan bahwa di balik jawaban ini ada orang-orang yang peduli terhadap mereka. Ketika pelanggan merasa dipedulikan, tentunya hal tersebut berefek kepada perusahaan. Perusahaan akan disenangi dan penjualan tentunya akan meningkat. Saya teringat dengan kata-kata mutiara dari seorang pengarang barat yang terkenal, yaitu Maya Angelou. Beliau mengatakan, "People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel." Artinya, orang akan melupakan apa yang kita katakan. Orang akan melupakan apa yang kita lakukan. Tetapi orang tidak akan melupakan apa yang kita berikan kepada mereka, yaitu pengalaman rasa. Sama ketika kita melayani, berikanlah pengalaman rasa kepada konsumen kita di ranah online. Berikanlah empati kepada mereka di ranah online. Berikan mereka digital empati. Terima kasih.